Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi amin. Biridaillahi ta'ala li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan niyatu tawi niat iku la tuksiru ura ngelabeti apa niat fil ma'asi ing dalam pira-pira maksiat syai'an ing setitik wae ora. Kama kayon barang anat tathira setuhune sesuci iku la athara ora ana labet iku lau kadhe tathhir lau kadhe sesuci fi najasil aini ing dalam kahanane najis. Niat tidak berpengaruh, niat yang baik tidak bisa bercampur dengan perkara maksiat. Niat tidak akan berdampak kepada perbuatan-perbuatan maksiat sedikit pun. Seperti hanya perkara yang suci tidak berdampak kepada perkara yang najis. Perkara yang suci tidak akan berpengaruh di dalam perkara najis. Artinya niat yang baik tidak bisa dicampur baurkan di dalam perbuatan maksiat. Seperti hanya perkara yang suci tidak bisa dicampur ke dalam perkara najis. Paman moko sopone wong wafaqo kang metuki kang nyocoki sapa man insanan ing menungso ala ghibati muslimin ing atase ngrasani wong Islam sijine wong Islam wada'alan ngaku-ngaku utawa ngrasa sapa man annahu stuneman iku yaksidu nejo sapa man bidzalika kelawan mengkono nyocoki metuki idkhala sururi ing manjingaken kebungahan ala qalbi ing atase atine wong. Bahwa mongko utawi man iku ahadul mutabaini salah sijine wong kang hibah loro. Diibaratkan seperti masalah niat yang baik tidak bisa bercampur di dalam perbuatan maksiat, seperti hanya perkara yang suci tidak bisa bercampur dengan perkara yang najis. Seperti hanya orang yang bersepakat, seseorang yang bersepakat menggibah, bersepakat bersamaan dengan orang lain di dalam menggibah saudaranya muslim. Bersepakat sama saling menggibah. Wada'annahu yaqsidu bidzalika idkhala sururi. Kenapa dia mau sepakat bareng-bareng menggibah saudaranya? Dia merasa bertujuan untuk menyenangkannya, untuk menyenangkan hatinya. Maka orang ini yang bersepakat di dalam menggibah saudaranya, ini
termasuk salah satu orang yang juga sama menggibah. Waman lan sapa wong sakata kang meneng sapa man anil amri sange perkara saking perintah bil ma'rufi kelawan perkara bagus wan nahyi lan nyegah anil mungkari sange perkara mungkar wada'a lan ngaku-ngaku sapa man in anau stoniman iku nawan niat sapa man bisukuti kelawan menengeman atau kia ing raksa angkasri qalbil mubasyiri saking percaya atine wong kang bungahaken bahwa mongko teman iku syarikuhu wong kang barengi wong fil ismi ing dalam dosane. Seperti halnya orang yang diam di dalam mengajak perkara bagus dan diam di dalam mencegah perkara mungkar, tidak mau memerintahkan perkara bagus, tidak mau mencegah perkara mungkar, dan dia merasa bertujuan tidak adanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia merasa karena menjaga jangan sampai menjaga agar supaya tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti hati orang yang diajak perkara ma'ruf, tidak menyakiti orang yang dicegah dari perkara mungkar. Bahwa syariku fil ismi, maka orang ini, orang yang diam tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar karena prinsipnya tidak menyakiti perasaan, tidak menyakiti orang lain, maka orang ini syariku fil ismi, sama-sama berdosa. Seperti orang yang memang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Wa idza ta'allaqat lan nalikone gumantung apa niatu niat al-khabithatu kang kotor bil amali kelawan amal al-thayyibi kang bagus absadathu moko ngrusak apa niat kang kotor hu ing amal kang bagus wasayarathu lan dadekaken apa niat kotor hu ing amal bagus khabisan ing perkara kang kotor. Niat yang tidak baik diterapkan di dalam perbuatan yang baik, artinya amaliyah baik akan tetapi niatnya jelek, maka amal baik ini akan rusak. Amal baik ini akan jelek, akan kotor karena memang niatnya kotor. Niat yang kotor bila bercampur dengan perbuatan baik, amaliyah baik, maka niat yang kotor itu akan merusak perbuatan amaliyah yang baik tersebut. Artinya perbuatan yang baik, kita melakukan amal baik, tapi niat kita jelek, maka amal baik yang kita kerjakan itu secara otomatis akan menjadi jelek, akan menjadi rusak, dirusak oleh niat kita yang tidak baik. Kaman kaya dene wong yang malu kang amal sapa man as-solihati ing pira-pira amal saleh wayanwi lan niat sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono amal saleh tahsilal mali ing ngasilaken bondo wal jahilan derajat. Seperti contoh orang yang beramal
kebagusan, akan tetapi niat di dalam amal kebagusan tadi, niat dalam hatinya bertujuan untuk menghasilkan harta benda, menghasilkan kekayaan, dan menghasilkan pangkat derajat. Maka amal soleh yang dia kerjakan, kan tetapi niat mencari harta dan pangkat, maka jadi rusaklah amal kebagusan yang dia kerjakan tersebut. Dalam arti pahala yang akan didapatkan dari Allah akan hilang, akan tidak mendapatkan pahala sedikit pun di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya dia dapat adalah sesuai niatnya, yaitu harta atau pangkat. Fastahid mongko nemen-nemenono siro ya akhi he konco ingsun, he dulur ingsun, antakuna nyinto ono apa niatuka niatiro bitaatika ing dalam taatiro iku maksuratan diringkes dicendek ala ibdaghai wajillahi ta'ala ing atase amrih zati Allah ta'ala. Wahai saudaraku, maka bersungguh-sungguhlah, jagalah niat kita di dalam melakukan taat kepada Allah semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanuilan niyato siro bima kelambarang tata'atauhu kang nekani siro ingma minal mubahati sangking biro-biro perkara kang wenang. Niyato al isti'anata ing amrih pitulung ala ta'atilai ta'ala ing atase taat marang Allah ta'ala. Dan hendaknya wahai saudaraku, berniatlah di dalam menjalankan sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh kita kerjakan di luar dari perkara yang fardu. Di dalam menjalankan, melaksanakan, mengerjakan perkara yang mubah hukumnya, hendaknya kita berniat untuk meminta pertolongan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alam lanuru siro yen annahu stone kelakuan iku yatasawwaru nemu iku yatasawwaru rupa utawa nemu apa ayastamiha nyento kumpul fil amali ing dalam amal al-wahidi kang siji apa niatun piro-piro niat kasiratun kang akeh. Artinya niat itu bisa dipraktekkan di dalam perbuatan, satu perbuatan niat bisa dipraktekkan, dikumpulkan di dalam satu perbuatan dengan banyak niat. Satu perbuatan niat bisa dipraktekkan banyak, lebih dari satu. Satu perbuatan dengan banyak niat. Wayakunu lan ono iku lil amili kedhi wong kang amal likulli niatin maring piro-piro niat likulli niatin maring saben-saben niat apa sawabun ganjaran tamun kang sempurna. Jadi orang yang beramal di setiap satu niat itu ada satu pahala yang sempurna. Berarti bila dilipatkan lebih dari satu, berarti dilipatkan satu niat ada satu pahala,
2 niat ada 2 pahala, 3 atau 4 atau lebih dari 4 ada banyak pahala di dalam satu perbuatan, di dalam satu amal yang dikerjakan. Misaluhu utawi contone satu amal di dalamnya ada banyak niat. Minat ta'ati saking piro-piro ta'at, dari banyak taat, dari banyak amal ibadah. Iku ayyan nuya nyinto niat sapa wong. Pikiro atil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an munajatallahi ta'ala ing bisik-bisik maring Allah ta'ala. Fa innal qari'a maka stune wong kang maca Quran iku munaju rabbih, iku munajun wong kang bisik-bisik rabbahu ing pangirane qari. Seperti contoh beberapa amal perbuatan yang di dalamnya ada banyak niat. Contoh seperti orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, orang yang membaca Al-Quran tersebut mempunyai banyak niat. Yang pertama, di dalam bacaan Al-Quran dia berniat menyengaja untuk berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qari'a munajin robau, memang orang yang membaca Al-Quran itu memang orang yang sedang berbisik-bisik kepada Tuhannya, berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca ayat-ayatnya. Kemudian wayanui lan niat sopo qori wong kang maca Quran istikhrajal ulumi ing amri ngetokaken pira-pira ilmu minal Qur'ani saking Qur'an. Fa inna maqastuni Qur'an iku ma'danuha, dadi nggon sumbere ulum. Di samping orang yang membaca Al-Qur'an berniat bisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga punya niat lagi yang kedua, yaitu mencari ilmu yang ada di dalam Qur'an, menggali beberapa ilmu yang ada di dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran fa innahu ma'danuha, memang sungguhnya Al-Quran adalah sumber daripada ilmu. Wayanwi laniya sapa qari nafa'al mustami'ina ing amrih manfaati wong kang amrih ngrungokaken wasami'ina lan wong kang ngrungokaken. Dan juga orang yang membaca Al-Quran juga berniat di dalam bacaannya, di dalam bacaan Al-Qurannya itu dia berniat memberikan manfaat bagi orang-orang yang mau mendengarkannya, dan juga memberikan manfaat kepada orang-orang yang mendengarkannya. Ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono kabeh minan niyati sanging pira-pira niat as-sholihati kang bagus, al-hasanati tegese bagus. Dan dari semua itu, dari 3 macam niat yang diniatkan oleh orang yang membaca Al-Quran ini, dari semua niatnya adalah niat as-sholihah, niat yang bagus. Pertama, niat di dalam bacaan Al-Quran berniat berbisik-bisik, berdialog, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengeluarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat kepada orang yang mau mendengarkan atau kepada orang yang memang mendengarkan dari bacaan-bacaannya. Wa mithaluhu utawi padane amal satu dengan banyak niat. Contoh yang lain,
minal mubahati saking pira-pira perkara kang wenang. Satu perbuatan dengan banyak niat, perbuatan yang hukumnya mubah, tidak wajib, tidak sunnah, mubah. Seperti contoh antanwiya nyinto niat sira bil akli kelawan mangan imtithala amri rabbika ing nglakoni perintahe pengiranira, perintahe Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang sedang makan, karena makan ini adalah hukumnya mubah. Orang yang makan, di dalam perbuatan makannya ada banyak niat. Seperti yang dilakukan niat pertama, di dalam makan berniat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qaulihi ing dalam dawai Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketika makan. Niatnya adalah menjalankan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang para iman, sapa ladzina kulu mangano sira kabeh min thayyibati ma sanging pira-pira perkara kang suci-sucine barang razaqnakum kang wis paring rezeki ingsun ing sira. Min thayyibatin sanging pira-pira perkara kang suci rupane ma barang rezeki razaqnakum kang wis paring rezeki ingsun ing sira. Jadi orang yang makan dengan berniat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berarti dia melakukan niat yang baik, yang soleh, yang hasanah. Kemudian watanwi lan niyata sira bihi kelawan makan at-taqawiyah ing amrih kuat, at-taqawiyah ing kuat ala ta'atillahi ta'ala ing atase nglakoni taat marang Allah Ta'ala. Dan juga satu perkara mubah, makan dengan banyak niat, seperti di samping menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang suci yang telah diberikan, direzekikan Allah kepada kalian.